Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas desain thinking dengan tema layanan laundry untuk mahasiswa di asrama. Dengan anggota kelompok, Ayah Fitriana Nafik, Hafizatul Khairani, Naila Fauzia, dan juga Aaron Ernesto Salomo Siregar. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber kami yaitu Vira, dapat disimpulkan bahwa Vira berada di asrama Telkom University. Angkatan 2024, Vira lebih sering laundry karena di asrama kotor dan sering kecapean dikarenakan jadwal kuliah yang padat. Biasanya, Vira menggunakan jasa laundry reguler dengan kisaran harga 20-30 ribu. Secara finansial, Vira tidak terbebani dengan laundrynya. Meskipun opsi laundry tidak terjangkau, dan Vira masih tetap memilih untuk laundry. Sejauh ini, tidak ada masalah dengan laundry Vira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang empathy map, di mana Vira merupakan seorang remaja dengan rentang usia 18-20 tahun, tinggal di asrama kampus yang memiliki jadwal kuliah yang padat. Pada section 6, Vira tidak memiliki waktu dalam mencuci baju, mempertanyakan berapa lama selesai baju di laundry, lalu apakah laundry tersebut bisa diantar jemput atau tidak. Things, Vira membutuhkan baju bersih yang cepat, lalu mempertanyakan apakah ada layanan ekspres atau tidak, dan juga menyesuaikan harga sesuai dengan kantong mahasiswa. Das, Vira melakukan menunda-nunda dalam mencuci baju. Jika ada pakaian penting, Vira akan mencucinya sendiri, lalu membandingkan harga antara laundry satu dengan laundry lainnya. Pada section feels, Vira cemas pakaiannya tertukar atau rusak, lega pakaian wangi dan bersih, dan stres dengan tumpukan baju kotor. Tujuan dari layanan laundry ini yaitu agar pakaian bersih dan wangi, menghemat waktu, dan layanan cepat dan terpercaya. Pain point-nya, Vira tidak memiliki waktu dalam mencuci pakaian tertukar atau rusak, dan ruang jemur asrama yang terbatas. Selanjutnya ada journey map. Di sini di journey step yang pertama ada awareness. Di sini sebagai mahasiswa Vira sadar cucian menumpuk dan tidak ada waktu mencuci. Kemudian dia menghadapi screenshotnya tumpukan baju kotor di kamar. Dan di sini kita dapat berinteraksi dengan dia mencari kita di sosial media. Dan di sini positive quotes-nya ada nggak ada waktu buat nyuci, semoga ada solusi. Namun dia dapat berpikir negatif bahwa baju udah numpuk tapi nggak ada waktu buat nyuci. Jadi dia berpikir bahwa yang kita dapat menyelesaikan ini hanya dengan mencuci sendiri gitu. Dan selanjutnya di sini dia pasti akan terasa sangat bingung emosinya, dan insight-nya yang kita dapat, mahasiswa butuh solusi cuci cepat. Kemudian provocations ada bagaimana jika mahasiswa tidak perlu memikirkan kapan harus mencuci, dan ide yang kita dapat adalah layanan laundry berlangganan khusus mahasiswa auto pickup terjadwal. Kemudian ada step consideration. Di sini Vira mulai mencari jasa laundry yang cepat dan bisa antar jemput. Dia mencari informasi laundry di Google atau di Maps atau di chat group atau ke teman-temannya. Dan di sini kita bisa touch points-nya yaitu lewat website laundry dan dari sosial media seperti Instagram dan atau TikTok. Dan kemudian di sini dia akan berpikir secara positif, kalau bisa diantar jemput pasti enak banget. Namun dia dapat berpikir sebaliknya, berpikir negatif. Apa cuci sendiri aja ya? Takut bajunya malah kutuker, nunggunya pasti lama banget dan mager banget ngantarnya atau jemput bajunya. Dan di sini emosinya pasti dia akan terasa penasaran, ingin mencoba namun ragu. Dan di sini insight yang kita dapat adalah pentingnya transparansi harga dan layanan. Dan kemudian kita bisa memprovokasi bagaimana jika membandingkan laundry dengan secepat kamu bangun. Yang maksudnya adalah bagaimana jika di saat laundrynya diantar atau dijemput, dan ketika dia tinggal tidur laundrynya, saat dia bangun laundrynya sudah beres. Dan di sini kita mendapatkan ide bahwa aplikasi pembanding harga atau durasi atau review tentang laundry sekitar. Kemudian selanjutnya ada decision. Di sini Vira memilih jasa laundry yang harganya sesuai dan punya layanan ekspres. Screenshotnya website atau brosur laundry atau aplikasi. Di sini touch points-nya ada website laundry itu sendiri,
Dan dia akan berpikir secara positif, lumayan nih kalau bisa secara cepat dan harganya pas. Namun jika sebaliknya, dia akan berpikir lama banget responnya, jadi ragu buat pakai jasanya. Dan di sini emosinya dia mungkin akan berasa mulai berharap dengan jasa laundry tersebut. Dan di sini insight kita dapat adalah kita dapat membangun kepercayaan lewat kecepatan dan komunikasi. Kemudian kita bisa memprovokasi bagaimana jika proses order laundry hanya butuh 1 klik dan langsung dilayani. Dan di sini ada ide yang kita dapat, yaitu sistem pemesanan instan via WA, WhatsApp atau mini app dengan paket hemat. Dan kemudian di sini ada step experience. Di sini Vira mulai menggunakan layanan dan merasa lega saat terima pakaian bersih. Dan di sini screenshotnya chat konfirmasi antar jemput dan notifikasi selesai. Dan di sini touch pointnya yaitu WhatsApp laundry dan juga kurir antar jemput laundry tour sendiri. Dan kemudian di sini ada positive quotes-nya, yaitu dia akan berpikir lega pakaian wangi dan bersih. Namun jika sebaliknya, dia akan berpikir, aduh, baju favorit malah jadi bau apa, dan kok ada yang ketuker, katanya dan juga katanya express tapi lama banget. Dan jika dalam situasi positif, dia akan merasa lega pastinya. Dan di sini insight yang kita dapat adalah jika kita memiliki layanan yang cepat dan juga kita memberi pakaian yang bersih, user pasti akan senang. Dan provocation-nya ada bagaimana jika pelanggan bisa track posisi baju mereka seperti paket, dan kita akan mendapatkan ide fitur notifikasi dan tracking proses laundry seperti pick up, cuci, dan kirim. Kemudian selanjutnya ada loyalty. Di sini jika Vira puas, dia akan terus pakai layanan dan merekomendasikannya ke teman. Dan di sini screenshotnya dia mulai memberi feedback, mereview, dan repeat order. Dan dia di touch point-nya dia akan memberikan lewat aplikasi sosial media dan merekomendasikan ke teman. Dan positive quotes-nya, dia akan berpikir, aku bakal pakai ini terus, cocok banget buat mahasiswa. Namun jika dia tidak puas, dia akan berpikir, nggak bakal pakai lagi deh, nggak sesuai harapan, kapok bajuku malah hilang 1 misalnya. Dan di sini dia jika di dalam situasi positif, dia mungkin akan merasa akan memiliki emosi yang sangat senang atau puas. Dan selanjutnya ada insight yang kita dapat, yaitu kepuasan akan memicu retensi pelanggan. Dan provocation-nya ada bagaimana jika pengguna bisa dapat hadiah hanya dengan merekomendasikan ke teman. Dan ide yang kita dapat bertambah lagi, yaitu sistem referral point dapat ditukar dengan diskon atau laundry gratis. Selanjutnya terdapat customer validation. Yang pertama adalah pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci bertujuan untuk menggali kebutuhan, masalah, dan ekspektasi pengguna terkait layanan laundry. Selanjutnya terdapat metode validasi yang digunakan untuk memastikan bahwa hipotesis yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan perilaku pengguna. Lalu terdapat hipotesa yang merupakan asumsi awal yang diuji kebenarannya melalui penelitian dan validasi. Lalu terdapat rencana iterasi yang merupakan langkah strategis yang diterapkan setelah melakukan customer validation awal untuk menyempurnakan solusi berdasarkan feedback dan data yang diperoleh. Selanjutnya terdapat metrik keberhasilan yang merupakan ukuran kuantitatif yang membantu menentukan apakah proses customer validation berhasil dan apakah solusi yang Anda tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan target pasar. Dan yang terakhir terdapat MVP, Minimum Viable Product, yang merupakan versi minimal dari solusi Anda. Fitur ini yang menyelesaikan masalah utama sesuai yang bisa diuji dengan pengguna nyata. Baik, di sini saya Naila Fauziah akan menjelaskan 2 problem statement yang sudah kami buat. Di barisan pertama, ada seorang mahasiswa yang mencoba untuk mencuci pakaiannya sendiri di asrama, tetapi dia tidak mempunyai banyak waktu.
dikarenakan si mahasiswa ini mempunyai jadwal dan tugas yang sangat padat, sehingga dia akan merasa stres. Untuk baris yang kedua, dia merupakan mahasiswa juga, yang dimana dia mencoba untuk mencuci pakaiannya menggunakan jasa laundry, tetapi dia kurang mempercayainya, karena dia takut dan khawatir pakaiannya akan rusak atau tertukar, sehingga dia akan merasa marah dan sedih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.